insya Allah untuk tema di channel YouTube saya ini berisi informatif atau lebih tepatnya kita sharing ya, sharing and caring gitu. Yang pertama, yaitu seseorang memandang atau melihat dirinya itu lemah. Nah, ini juga bagian dari tanda insecure. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa begitu berarti kalian sedang merasakan insecure ya. Jadi memandang dirinya sendiri itu lemah. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, seperti ini. Jadi terkadang ya kita ini memandang diri kita itu kayak nggak punya kelebihan gitu, terus nggak punya skill gitu, yang akhirnya muncullah gitu ya rasa kurang percaya diri gitu. Nah, itu jadi masuk ke sifatnya insecure. Yang kedua adalah menghindari untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya tipikal orang yang insecure itu dia nggak mau gitu ketemu orang. Maksudnya bagaimana? Nah, misalkan begini, ketika seseorang itu bertemu dengan orang lain, terus melihat pencapaian orang lain, dan dia nggak suka, dia nggak nyaman gitu. Apalagi kalau misalkan dirinya sendiri tuh do nothing gitu, dia nggak ngelakuin apa-apa, tapi orang lain bisa achieve gitu ya, bisa mencapai goals hidupnya gitu. Kok aku enggak gitu, kok saya enggak gitu. Nah, itu juga bagian dari insecure gitu, karena dia merasa kayak saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya, sedangkan orang lain kenapa bisa. Oke, yang ketiga adalah ketika seseorang merasa tidak mau keluar dari zona nyaman. Maksudnya bagaimana? Nah, terkadang nih ada orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman, atau dia nggak mau nih berpikir secara out of the box gitu ya, atau anti mainstream. Dia nggak mau, dia pengennya kayak gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada perubahan, nggak ada progresnya sama sekali. Nah, ini juga bagian dari insecure. Kenapa? Boleh jadi dia ini punya pengalaman yang mana ketika misalkan dia membuat sesuatu karya gitu ya, ketika itu tidak ada orang yang mau mengapresiasi, justru malah banyak yang menghina. Misalkan kayak, oh karya kamu cuman begini aja, oh hasilnya cuman begitu aja, jadi nggak ada orang yang mengapresiasi. Yang keempat adalah selalu membandingkan diri dengan orang lain, diri sendiri dengan orang lain. Ini sering banget terjadi, termasuk saya pribadi juga seperti itu. Terkadang sering membandingkan kehidupan saya gitu ya, atau kemampuan saya dengan kemampuan orang lain. Nah, ini harus dihindari sekali gitu ya. Kenapa? Kadang begini, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita nggak bisa harus pukul rata semua orang itu sama gitu ya. Harus misalkan dia kelebihannya begini, saya juga harus punya, nggak bisa. Karena Allah itu sudah menciptakan kelebihan dan kekurangan setiap orang itu secara berbeda-beda gitu ya. Wajar mungkin ya kadang kalau kita ngerasa kayak iri gitu ya, akhirnya nggak minder, misalkan kok dia bisa sih punya kemampuan yang seperti ini, kok saya enggak, kayak gitu. Nah, itu harus dihindari banget gitu ya, dan kita nggak boleh yang terus-terusan membandingkan privilege ataupun keistimewaan kita dengan orang lain, karena semua orang itu beda gitu ya, sudah beda porsinya. Yang kelima yaitu adalah memiliki kekhawatiran ataupun ketakutan yang berlebihan. Nah, biasanya semua orang juga punya ya kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Misalkan kayak kalau kalian masih sekolah nih ya, pelajar gitu, kayak nanti saya mau masuk kampus favorit, kira-kira bakalan masuk gak ya? Misalnya kalian udah terobsesi banget nih gitu sama salah satu kampus gitu ya, yang mana kalian tuh harus masuk dan kekeh pengen masuk ke kampus itu gitu. Terus tapi kalian kayak mikirnya kayak, aduh kira-kira masuk gak ya gitu, khawatir, saking khawatirnya kayak gimana kalau nanti nggak lulus, gimana kalau nanti nggak keterima gitu. Padahal ketimbang kita memikirkan hal-hal yang belum pasti, kenapa kita nggak coba untuk menggali potensi kita gitu ya. Lalu yang berikutnya atau yang terakhir adalah haus akan pujian dari orang lain. Nah, biasanya orang-orang yang insecure ini salah satunya adalah haus akan pujian ataupun apresiasi dari orang lain gitu. Terkadang kalau misalkan orang itu melakukan sesuatu tuh ingin dilihat orang, dalam artian maksudnya ingin dipuji gitu, ingin diapresiasi, boleh saja sebetulnya. Tapi kalau yang sifatnya berlebihan gitu ya, jadi ketika dia melakukan sesuatu tuh ingin banget kayak dipuji gitu ya, ingin kayak dapat respon yang baik banget, ingin selalu dapat respon yang positif terus gitu, kayak nggak mungkin.
Ya contohnya nih, kalau misalkan saya bikin channel YouTube ini, dan saya yakin viewer saya itu nggak mungkin atau nggak semuanya itu akan suka dengan channel YouTube saya. Ada yang kontra, ada yang pro gitu, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi ya wajar sebetulnya gitu. Dan saya juga nggak akan bisa memaksa seseorang untuk suka gitu terhadap apa yang saya lakukan gitu. Karena ngapain juga kita harus kayak memaksa orang untuk suka sama kita gitu ya, karena itu suatu hal yang sangat tidak mungkin, nggak akan mungkin gitu. Makanya kita harus bisa menerima dengan lapang dada gitu ya, ketika ada orang yang suka ataupun tidak suka dengan hasil karya yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan gitu. Oke, itu tadi untuk tanda insecure. Lalu kita maju ke tips supaya kita terhindar atau meminimalisir minimal ya dari sifat atau perasaan insecure. Oke, yang pertama yaitu adalah stop membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena setiap orang itu berbeda-beda. Berikutnya, ketimbang kamu mencemaskan segala sesuatu yang belum terjadi, mengkhawatirkan segala sesuatu yang memang belum tentu terjadi sama kamu, mendingan kamu gali potensi apa yang kamu punya gitu. Kadang orang ngerasa kayak, saya nggak bisa, bukan nggak bisa, kamu belum mencoba sebetulnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya hobi yang senang gambar gitu ya, atau senang di musik, kamu terus aja gali potensi itu gitu ya, sampai nanti terbentuk. Karena kalau misalkan kamu ngerasa kayak, kayaknya enggak deh, aku kayaknya nggak punya potensi apa-apa, nggak ada, semua orang tuh punya asal ada kemauan. Makanya gali potensi yang kamu miliki. Yang ketiga atau yang terakhir adalah selalu bersyukur. Nah, ini adalah inti atau suatu hal yang paling krusial, yang paling penting ya, adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sudah Allah berikan atau yang sudah Tuhan berikan. Itu kita wajib untuk bersyukur. Nah, ini juga salah satu syarat supaya kita terhindar dari perasaan insecure adalah selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini gitu ya. Kita misalkan memiliki anggota tubuh yang masih lengkap gitu kan, diberikan fasilitas yang baik gitu ya. Nah, itu pergunakan dengan sebaik mungkin atau manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya atau di next video kita akan bahas yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen, dan juga kalian boleh men-sharekan video ini untuk teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.